Nah, kita sudah masuk pada bagian ketidakbahagiaan Byronic. Ya, sebelumnya saat saya memposting flyer ini bahwa kita akan membahas tentang ketidakbahagiaan Byronic, banyak yang bertanya, apa sih itu Byronic? Saya bilang nonton aja nanti di live Facebooknya. Oke, pertama-tama kita akan membincang soal Byronic. Byronic itu sendiri merujuk sebenarnya pada salah satu tokoh besar Inggris, ya, seorang sastrawan namanya Josh Gordon Byron. Josh Gordon Byron. Nah, yang kira-kira lahir kurang lebih seabad sebelum Bertrand Russell. Jadi tokoh ini, Byron ini lahir 1788 gitu. Ya kurang lebih seabad dari Bertrand Russell lah. Nah, tokoh ini sangat fenomenal di Inggris yang menjadi tersohor dengan berbagai macam karya-karya puisinya gitu. Tersohor karena berbagai macam karya-karya sastra, khususnya puisi. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh yang tersohor, tentunya punya nama besar dalam jagat sastra gitu di Inggris. Semasa hidupnya beliau itu banyak melakukan perjalanan di Eropa gitu. Dalam perjalanannya dia tidak singkat, malahan dia tinggal bertahun-tahun di Italia, di Yunani khususnya. Bahkan dia adalah salah satu tokoh yang digelari, meskipun kelahiran Inggris, tapi digelari sebagai pahlawan nasional oleh orang Yunani. Kenapa demikian? Karena beliau itu menjadi satu tokoh yang membantu Yunani dalam mengumpulkan tentara-tentara untuk melawan penjajahan saat itu. Dalam hal ini Turki Utsmani gitu saat itu. Jadi ketidakbahagiaan yang ingin disampaikan oleh Bertrand Russell di bagian kedua buku ini seputaran dari pencerminan seorang sosok yang kita sebut tadi, seorang sosok sastrawan besar di Inggris di abad ke-18, ke-19. Jadi pertengahan mau ke akhir abad ke-19 menuju ke abad 18 menuju ke abad 19. Nah, karena di dalam perjalanan hidupnya begitu banyak tragedi ya, begitu banyak hal yang menghujam secara mental gitu, mentalitas, dan itu identik dengan kebahagiaan, itu identik dengan ketidakbahagiaan kita gitu. Kalau dipandang dalam pandangan Russell gitu maksudnya. Nah, dalam perjalanan hidupnya dia dikenal sebagai tokoh sastra yang penuh dengan skandal, penuh dengan sebuah kisah-kisah asmara yang bisa disebut sebagai sesuatu yang tabu kalau kita apalagi kalau di masyarakat Bugis Makassar, Indonesia pada umumnya, ya sangat tabu. Beliau bahkan menikah beberapa kali dan mencintai beberapa perempuan yang melebihi, bahkan lebih muda maupun lebih tua dari dirinya. Bahkan beliau itu menikahi atau melarikan istri orang yang
sudah menikah. Ya tentu istri orang ya. Jadi dalam kisah-kisah semacam itu bagi Russell menemukan ada semacam tragedi yang menarik untuk diangkat sebagai sebuah kisah untuk menceritakan tentang sesuatu ketidakbahagiaan, kira begitu. Nah, salah satu karya dari kisah dia pernah mencintai sosok gadis yang sebenarnya adalah sepupunya sendiri. Karena kecantikannya dia membuatkan puisi untuk sepupunya yang akan menikah itu. Dia mencintai dan ingin melarikan sepupu yang dicintainya itu. Jadi memang beliau ini agak-agak mirip kalau kita pakai pandangannya Sigmund Freud tentang hasrat yang tidak boleh ditahan, kira-kira begitu. Karena dia dikenal sebagai sastrawan, jadi bisa memikat wanita dengan mudah dengan kata-kata romantisnya. Dia adalah tokoh romantik yang sangat berpengaruh gitu. Bisa dibilang dia adalah tokoh romantisme yang sangat berpengaruh pasca William Shakespeare, seorang sastrawan atau seorang sastrawan ternama di abad 16 ya, yang kebetulan kelahiran Inggris juga. Dan kebetulan di buku ini juga memang ada yang mengutip puisi-puisi dari William Shakespeare gitu. Dari kesukaannya terhadap seorang gadis yang dicintainya yang kebetulan adalah sepupunya sendiri, lahirlah sebuah karya yang berjudul She Walks in Beauty, sebuah puisi yang berbicara tentang keindahan dalam kegelapan gitu. Yang ditujukan pada kecantikan sepupunya yang ingin menikah. Kalau kita ini cinta terlarang, kira-kira begitu. Dalam kisah hidupnya, meskipun singkat, beliau tergolong singkat. Andaikan beliau berusia panjang, tentu akan banyak kisah-kisah besar yang akan dilahirkan beliau. Meskipun kontroversi kalau kita bawa kepada tatanan nilai masyarakat kita, tetapi pada konteks pembacaan Russell, tentu saya akan membawa itu, nuansa itu kepada percakapan ini gitu. Bahwa dia bisa disejajarkan dengan William Shakespeare, dan meskipun usianya meninggal di 1824, kurang lebih 36 tahun. Jadi usia beliau itu cukup pendek gitu dibanding usia-usia yang lainnya, apalagi kalau dibandingkan usianya Bertrand Russell yang kurang lebih 98 atau 99. Bertrand Russell itu dilahirkan kurang lebih 1872, meninggal di 1970 gitu. Jadi cukup panjang dibanding dengan Byron ini. Nah, karena kisah-kisah hidupnya yang seperti itu, karena kisah-kisah hidupnya yang dipenuhi dengan skandal, dipenuhi dengan kisah cinta yang terlarang, bisa dibilang juga mungkin bohemian, boros dan mabuk-mabukan gitu, sehingga dia digelari sebagai Lord. Ya, kalau orang-orang Eropa, khususnya di Inggris itu setelah ini dimaknai sebagai tuan atau raja gitu. Tetapi Lord yang disematkan pada Byron, George Byron ini sebenarnya banyak catatan yang menunjukkan bahwa itu gelaran yang negatif sebenarnya. Gelaran yang ditujukan karena sikap-sikapnya atau karena kisah-kisah hidupnya yang penuh dengan skandal itu tadi, sehingga Lord itu disematkan menjadi gelaran negatif. Meskipun ada juga catatan, ada sumber yang menyatakan bahwa Lord itu dimaknai sebagai karena dia dianugerahi atau diberikan kepada adik dari kakeknya sebidang tanah gitu. Jadi dia diberikan istilahnya kepercayaan pada garis keturunan keluarganya, sehingga disebut sebagai Lord. Tetapi saya lebih sepakat dengan gelaran yang disematkan dengan semat yang kedua tadi, semat yang negatif, bahwa skandal dan berbagai macam kisah hidup yang bertentangan dengan nilai. Karena dia
Kalau kita di sini mungkin menyebutnya sebagai penjahat wanita, kira begitu. Jadi kita mungkin menyebutnya sebagai penjahat wanita karena dia sangat mudah mencintai wanita. Diceritakan bahwa dia belum lagi menyatakan cintanya kepada seseorang yang sedang dia sedang membuatnya jatuh cinta, dia jatuh cinta lagi sama perempuan yang lain, gitu. Jadi memang ada semacam kondisi mentalitas atau hasrat yang luar biasa, sehingga lebih cocok memang kalau disematkan istilah Lord dalam versi negatif tadi itu. Nah, satu lagi yang penting informasi tentang Byron itu, kisah kebetulan terjadi di 17 Mei ya, kemarin sebenarnya. Terjadi di 17 Mei 1824, sebuah histori yang terjadi di Inggris saat itu, yang membakar memori karya-karya dari Lord Byron ini atau George Byron ini gitu, yang membakar karya-karyanya di 17 Mei kebetulan. Andai kan kemarin masuk di sesi 2 enak sekali bahas itu, maksudnya kita mencoba untuk menarik momentum itu sebagai, apalagi kebetulan lah Hari Buku Nasional. Jadi hari itu justru di 17 Mei itu terjadi pembakaran memoir atau karya-karya besar Byron. Selain karya She Walked in Beauty tadi, ada karya Don Juan. Tapi saya tentu tidak punya kapasitas lebih untuk menjelaskan makna-makna yang disiratkan oleh penyair. Tetapi paling tidak saya membutuhkan data-data sejarah itu untuk memahami bagaimana membaca ini sebagai sebuah informasi secara keseluruhan, kira begitu. Nah, pada bagian pertama di bab 2 tentang ketidakbahagiaan Byronic ini, ya, satu pernyataan yang menarik tentang ada perbedaan antara menikmati kesedihan dengan bersedih. Yang pertama. Jadi menurut Russell, ya, meskipun dilihat bahwa itu mensimplifikasi, bahwa ada perbedaan antara bersedih dengan menikmati kesedihan. Ini mirip dengan kalau misalkan kita mungkin lapar ya, kalau ya orang yang merasakan lapar, ada yang menikmati kelaparan itu. Saya juga mencoba kadang menikmati yang dimaksud orang itu merasakan titik-titik bagaimana bisa masuk pada batas-batas material kita dan mencoba untuk masuk pada batas-batas yang lain yang lebih ruhania. Dan itu mungkin, paling tidak mungkin itu maksudnya adalah menikmati kesedihan atau menikmati sesuatu yang dianggap mungkin orang itu adalah sebuah penderitaan dalam perspektif orang, tapi justru pada orang tertentu itu bisa dinikmati gitu. Jadi sesuatu yang dianggap derita bagi kita belum tentu itu dianggap derita pada orang lain. Kira-kira begitu sederhananya. Nah, yang kedua, yang paling penting yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Russell di bagian kedua ini, bicara tentang bahwa nalar itu bisa menjadi satu alat untuk memperoleh kebahagiaan gitu. Karena kisah-kisah Lord Byron tadi itu lebih banyak yang sifatnya perasaan gitu, lebih sifatnya yang romantik. Nah, romantisme itu atau suasana hati yang disebut dalam buku ini itu banyak ya yang menurut Russell banyak yang beranggapan bahwa suasana hati yang menentukan kesedihan atau kebahagiaan. Tetapi menurut Russell itu tidak cukup, dan ternyata nalar bagi Russell lebih diprioritaskan atau lebih ditegaskan bahwa ternyata nalar itu bisa menjadi alat untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi bisa mengubah suasana hati yang tadi yang disebutkan di bagian awal gitu.
bagian itulah yang kemudian lebih banyak akan dijelaskan oleh Russell di bagian ini gitu. Nah, di dalam penjelasan selanjutnya lebih banyak mengutip atau menarasikan sosok tokoh yang bernama Joseph Crouch gitu, seorang penulis Amerika yang ditemukan dalam karyanya Byron, The Modern Temper, yang bicara tentang sama karena nuansanya masih sastra, lebih banyak sastra, tapi lebih banyak membandingkan ya, banyak membandingkan juga tentang bagaimana hidup manusia dengan hidup binatang gitu, atau analogi gitu. Misalkan satu kutipan yang menarik dalam buku ini yang bicara tentang Joseph Crouch itu, ada kutipan yang menyatakan begini: lebih baik mati sebagai manusia dibanding hidup sebagai binatang. Jadi menurut Crouch itu lebih baik mati sebagai manusia dibanding hidup sebagai binatang. Yang ingin disampaikan di sini bahwa saat ini kita terlalu banyak mengabaikan gitu hal-hal yang menjadi satu penanda kemanusiaan dibanding satu penanda kemanusiaan, dan lebih memilih untuk tidak menjadi manusia sekalipun, menjadi binatang tentunya. Yang penting bisa hidup kalau kita hubungkan, bisa beradaptasi, mungkin bisa diterima dengan lingkungannya ya. Kalau kita masuk dalam lingkungan yang mungkin di situ sistemnya sudah sangat kotor, dan bagi Russell dalam menggunakan tokoh Crouch ini, banyak orang yang memilih menjadi binatang di lingkungan itu. Yang penting dia diterima daripada dia menjadi manusia tapi ditolak gitu. Jadi kalau Crouch menyampaikan bahwa lebih baik mati sebagai manusia dibanding hidup sebagai binatang. Kenapa? Ini juga yang banyak ditekankan oleh Russell. Ini juga yang banyak dinasihatkan oleh Russell, bahwa kehidupan masyarakat modern, manusia modern ternyata lebih banyak ya. Meskipun kita kenal bahwa Russell adalah sosok tokoh yang agnostik ya, tetapi justru beliau ini banyak sebenarnya juga mengajari kita tentang agama. Justru dia lebih banyak memberikan kritik terhadap cara-cara masyarakat dalam beragama gitu. Ya, kalau kita pernah membaca bukunya Bertrand Russell tentang tesisnya berjudul Bertuhan Tanpa Agama, ya artinya dia percaya Tuhan gitu. Dia percaya Tuhan tapi dia tidak memilih salah satu agama. Ya bisa dibilang dia tidak memilih salah satu agama dikarenakan bukan mungkin karena agamanya, tetapi karena orang-orang yang membawa agama pada saat itu yang tidak mengejawantahkan nilai-nilai agama itu sebagaimana ajarannya gitu. Jadi Russell banyak bercerita tentang begitu banyak manusia modern yang mengabaikan Tuhan ya, mengabaikan Tuhan atau melalaikan upayanya untuk menemukan Tuhan ya, demi menambal hidupnya yang penuh dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan itu. Jadi dia lebih baik mengabaikan potensinya untuk bertuhan atau potensinya untuk menemukan sisi ketuhanan dalam dirinya dibanding lebih banyak memoles dirinya yang menghendaki banyak hal itu, di bagian sebelumnya kita sudah membahas bahwa Russell menyatakan meskipun sangat kuat kesamaan pikiran dari Arthur Schopenhauer tentang untuk memperoleh kebahagiaan kita harus mampu menghilangkan atau membunuh, paling tidak mengurangi berbagai macam keinginan-keinginan. Karena keinginan-keinginan itu di bagian pertama kemarin, karena keinginan-keinginan itulah yang banyak menciptakan penderitaan gitu. Makanya bagi Russell bahwa dari potretnya begitu banyak masyarakat modern yang lebih memilih untuk memenuhi keinginan atau berupaya untuk memenuhi keinginan-keinginan, berbagai macam keinginan itu dibanding ya
dibanding untuk berupaya melakukan upaya untuk bertemu dengan sisi ketuhanannya gitu. Jadi ini kan sangat religius gitu. Ini sangat religius. Jadi kalau kita seringkali menuduh bahwa Bertrand Russell itu ateis, tidak bertuhan, mungkin dia tidak beragama sebagaimana pengakuannya sendiri. Tetapi kalau dia tidak bertuhan, jangan dulu. Kenapa? Karena justru banyak ditemukan dari pernyataan-pernyataannya, aforismanya itu banyak ditemukan. Ternyata dia sangat religius kira-kira gitu. Nah tentu religius yang dimaksud ini religius dalam kita temukan, karena kita temukan berbagai macam pernyataan-pernyataannya gitu. Tentu kita tidak menjumpai Russell dalam perawakan secara langsung, di mana sekarang kita justru menilai keberagaman itu lebih banyak karena perawakan itu. Kita berjumpa dengan orang, menilai keberagamaan orang karena perawakan dengan berbagai macam lekatan simbol-simbol keberagamaan gitu. Saya menyapa dulu berbagai teman-teman. Tadi ada beberapa guru, ada Kak Asra, ada Kak Ahmad, owner dari Adagoa, yang kebetulan buku ini juga saya memang beli di tokonya Kak Ahmad di Adagoa. Jadi saya sarankan selain daripada kita sharing tentang bacaan ini, penting kiranya kita untuk memiliki, karena justru pembacaan-pembacaan itu terkadang melahirkan perspektif yang berbeda gitu. Kenapa? Karena kita punya, kalau kita pakai Gadamer, kita punya pusi horizon, kita punya latar, kita punya genealogi hidup, ya, genealogi akademik dalam proses sosialisasi kita di masa lalu yang membentuk cara berpikir kita gitu. Jadi penting untuk membaca, untuk memiliki perspektif sendiri untuk membaca ini gitu, supaya lebih mudah untuk dimasukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut. Ada satu juga yang menarik menurut menurut Russell ya, bahwa ada semacam ini ya, dari awal memang banyak digambarkan ada kemuakan ya, di bagian awal digambarkan kemuakan terhadap hidupnya, tetapi kemuakan itu kemudian hari dimaknai sebagai sesuatu yang perlu untuk dipelajari, sehingga muncul di bagian kedua pernyataan yang saya mendapatkan semacam satu titik yang menghubungkan bahwa ini memang satu tulisan yang berkelanjutan. Bahwa disampaikan bahwa yang bahagia menurut Russell adalah bahagialah bagi orang-orang yang sudah mati gitu. Russell mengatakan bahagialah orang-orang yang sudah mati, dan lebih bahagia lagi orang-orang yang belum lahir gitu. Karena yang sudah mati ya paling tidak pernah mengalami penderitaan, tapi yang belum lahir belum. Bagi Russell yang belum lahir belum menemukan berbagai macam problem yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bagi Russell celaka bagi orang-orang yang hidup gitu. Nah, jadi ini kan satu hal yang butuh pemaknaan yang serius ya, tentang bahwa tentu tidak bisa juga dimaknai bahwa, saya sampaikan tidak bisa dimaknai bahwa ini interpretasi final, karena kita masih pada catatan yang sedang berjalan. Kita memungkinkan akan banyak clue-clue yang memperjelas nanti maksud pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Bertrand Russell gitu. Nah, selain daripada pernyataan yang tadi, juga ada pernyataan yang lebih menarik, yang juga saya anggap ini agak sesuai dengan filosofi kehidupan kita gitu. Yakni pernyataan tentang menurut Russell, bertambahnya ilmu kita itu otomatis akan menambah juga kesedihan gitu. Jadi menurut Russell, orang yang senantiasa selalu menambah ilmunya, menurut Russell juga itu menambah kesedihannya. Ini ada, kalau kita tidak jeli membacanya, mungkin kita lihat kayak pro kontra dengan pernyataan sebelumnya. Kenapa sih Russell menyatakan bahwa, bukankah sedari awal dia menyampaikan bahwa salah satu
masalah kita mendapatkan ketidakbahagiaan karena kita gagal memahami kehidupan, kira-kira begitu, gagal memberikan makna terhadap dunia, kira begitu. Kenapa dia menyatakan bahwa orang yang bertambah ilmunya semakin bertambah kesedihannya? Justru itu diperlihatkan dalam perjalanan hidup Russell gitu. Justru itu diperlihatkan dalam perjalanan hidup Russell yang semakin banyaknya kegelisahan yang diperoleh oleh Russell, semakin banyak pengetahuan atau ilmu yang diperoleh Russell, semakin dia menemukan berbagai macam titik-titik persoalan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu. Maksudnya bahwa dengan ilmu itu kita bisa membaca begitu banyak derita yang ada di sekeliling kita gitu. Makanya di bagian awal ini ada orang yang menderita tapi tidak menyadari bahwa itu adalah penderitaan. Tentu ini juga satu pernyataan yang cukup religius gitu, sangat religius bahkan menurut saya, bahwa ada orang yang tidak menyadari bahwa itu penderitaan, sebenarnya itu penderitaan. Nah, kalau kita menambah ilmu bagi Russell, kita bisa membaca itu semua. Kita bisa membaca bahwa begitu banyak orang tidak menyadari penderitaannya gitu. Justru dia merasakan bahwa itu adalah kenikmatan, tetapi sebenarnya dia menjebak dirinya pada selubung atau siklus penderitaan. Minta maaf agak ribut karena memang kita ini natural saja di kampung membahas ini. Nah, jadi menurut Russell ada banyak orang yang disampaikan di bagian awal, ada banyak orang yang berbangga dengan kesedihan atau berbangga dengan penderitaan. Kenapa? Karena tidak diketahui bahwa itu adalah derita. Itu. Inilah yang kemudian menjadi satu keterkaitan erat dengan apa yang ingin digambarkan melalui sosok Josh Byron ini, itu bahwa Byron yang upayanya untuk terus menggonta-ganti pasangan itu, menikmati semua yang ingin dinikmati, menikahi yang ingin dinikahi, bahkan mencintai yang dilarang untuk dicintai. Misalkan ada apa istilahnya ini, kalau kita di sini ya cinta terlarang seperti itu. Dia merasakan, Byron menyatakan bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Tetapi bagi Russell justru itu menciptakan jurang derita yang lebih luas gitu. Sama dengan tadi bahwa semakin mengumpulkan berbagai hasrat untuk dipenuhi, maka pada orang tertentu mungkin itu dianggap sebagai akan memenuhi kenikmatan, akan menambah kenikmatan. Bagi Russell itu justru akan menambah penderitaan. Nah, apatah lagi kalau misalkan, karena bagi Russell kebahagiaan itu, sampai di sini kita bisa mengartikan bahwa kebahagiaan menurut Russell adalah bukan pada apa yang dimiliki gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan pada apa yang dimiliki, bukan pada bagaimana posisi kita gitu. Justru menurut Russell kebahagiaan itu pada bagaimana kita memahami dari posisi kita dan apa yang kita miliki. Bagaimana kita memberikan pemaknaan, ya, memberikan makna pada apa yang kita miliki. Bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita memberikan makna kepada apa yang kita miliki. Itu menurut Russell gitu. Jadi meskipun kita sudah memiliki harta kekayaan yang diinginkan sebelumnya, luar biasa banyaknya misalkan, tetapi menurut Russell justru itu bisa menjadi sumber penderitaan. Apalagi kalau kita menghubungkan dengan Jacques Lacan misalkan yang kemarin, bahwa kita hanya menghendaki sesuatu atau menginginkan sesuatu, menghasrati sesuatu pada saat kita tidak memilikinya. Dan saat kita memilikinya, hasrat itu spontan hilang dan dia akan berpindah kepada objek-objek yang keinginan yang lain. Nah, itulah yang sebenarnya hemat saya membuat Bertrand Russell menyatakan bahwa sebenarnya Lord Byron ini tidak bahagia. Karena apalagi kalau saya menggunakan Jacques Lacan tadi, karena dia menjatuhkan kebahagiaannya pada objek-objek. Dia kira bahwa setelah menikahi gadis-gadis itu dia akan bahagia. Justru itu menurut Russell akan menciptakan penderitaan. Sehingga itulah ada dalam player juga, saya sampaikan, saya tulis, saya kutip yang menjadi pembuka dalam buku ini, bahwa kisah melodrama, kisah hidup kita tidak sama dengan kisah melodrama yang di awalnya penuh dengan penderitaan, dengan cobaan gitu kan, dan berakhir dengan bahagia, happy ending.
menurut Russell tidak semacam itu hidup ini, gitu. Tidak semacam yang didambakan oleh yang didambakan oleh Lord Byron gitu. Tetapi hidup ini penuh dengan tantangan. Selama kita ada, selalu ada tantangannya gitu. Jadi ini sangat menarik bahwa selama Anda masih memiliki nalar, Anda selalu bertemu dengan tantangan-tantangan bagaimana nalar itu digunakan, kira gitu. Nah, dari sisi itulah karena Russell menyatakan bahwa karena kita tidak pernah selesai dengan masalah, dan ada masalah saat kita memiliki sesuatu yang pada umumnya orang menganggap itu bisa membuatnya bahagia, tapi itu menciptakan penderitaan baru. Justru itulah pentingnya nalar bagi Russell untuk mengubah cara kita memahami apa yang kita miliki, ya, supaya kita memperoleh kebahagiaan. Tentu saya akan lebih banyak bicara tentang kebahagiaannya nanti cuma kan ini memang bicara tentang ketidakbahagiaan hampir mustahil rasanya untuk tidak menyinggung kebahagiaan, untuk menjadikannya sebagai semacam background problem gitu, alas masalah gitu. Tentu ketidakbahagiaan itu akan lebih berasa kalau kita mencoba untuk menjadikan landscape kebahagiaan sebagai ukuran, kira-kira begitu. Nah, karena itu menurut Russell sehingga penting sekali nalar untuk memahami realitas, karena nalar memungkinkan untuk membawa kita untuk berubah dari ketidakbahagiaan menjadi bahagia. Maka menurut Russell sangat penting nalar gitu untuk memahami setiap posisi dan setiap yang dimiliki. Karena kalau setiap kebahagiaan itu disematkan bahwa setiap kebahagiaan itu adalah memiliki sesuatu, maka otomatis bahagialah yang kaya, bahagialah yang memiliki banyak hal secara material. Tapi buktinya tidak gitu. Ada banyak justru orang yang menderita karena memiliki kebahagiaan, memiliki kekayaan atau harta yang banyak. Kalau kita pakai, saya tekankan berulang-ulang, kalau kita pakai lakong misalkan, saya ke lakong bahwa kalau orang sudah kalau orang sudah memiliki, sebelumnya orang memiliki Alphard, kita mau sekali punya mobil Alphard misalkan, contoh ya. Tetapi saat kita memiliki Alphard, rasa ingin memiliki Alphard tidak ada gitu. Justru akan meningkat kepada kebutuhan yang lebih tinggi, harus lebih tinggi, apakah citranya, apakah kualitasnya, tentu harganya, daripada Alphard. Jadi hasrat itu selalu begitu. Nah, yang sangat berbahaya kalau kita menjatuhkan kebahagiaan itu pada objek itu tadi. Karena objek itu selalu terbatas. Kalau objek selalu terbatas, makanya kebahagiaan itu selalu tidak akan menemukan kepuasannya gitu. Makanya kebahagiaan hanya akan ditemukan pada alas yang tidak terbatas. Itu nanti kalau dalam filsafat Islam tentu teman-teman lebih banyak yang paham soal itu. Nah, karena kita seringkali menjatuhkan maksud ingin bahagia pada objek-objek, dan pada akhirnya yang ditemukan adalah kekecewaan. Karena selalu objek itu selalu pada batasan-batasannya, dan setiap batasan akan hancur, dan ketika hancur, perasaan kebahagiaan yang seawalnya kita miliki itu yang akan berubah gitu. Sekira itu dulu. Sebelum lanjut ke ini, saya coba baca. Ini ada Iwan lagi. Saya menyapa ya, tanpa terkecuali saya menyapa semua yang lain. Berapa kali menikah Russell? Tidak, yang diceritakan Russell itu, jadi Russell berbicara tentang Byron. Jadi bukan Russell yang menikah berkali-kali, tetapi yang menikah berkali-kali di sini adalah Josh Byron, yang diceritakan di bab tentang ketidakbahagiaan Byronic, maksudnya ketidakbahagiaan dalam proses kisah yang digambarkan oleh sosok Byron itu yang menikah berkali-kali. Itu maksudnya Kakak Iwan. Nah, kita lanjut. Jadi Russell itu sangat menyoroti hidup yang monoton gitu. Saya juga sudah sampaikan kemarin, hidup yang monoton maksudnya kita ini sudah mengejar kekayaan supaya anak bisa sekolah, terus itu anak juga sudah kaya, menyekolahkan lagi anaknya, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Bagi Russell itu itu monoton. Tetapi bukankah hidup semacam itu juga disebabkan, menurut Russell disebabkan oleh pandangan-pandangan umum. Maksudnya kalau kita ini ceritanya orang atau cerita orang gitu,
Jadi Russell itu kalau saya masuk pada posisi ini, dia agak mirip dengan ini, Jean-Paul Sartre. Dia sangat mirip dengan Sartre yang sangat mewanti-wanti pandangan orang lain gitu. Karena menurut Russell juga hampir mirip dengan Bertrand Russell, Sartre, bahwa pandangan umum itu menjadi satu benalu untuk kita menemukan diri sendiri, atau pandangan umum itu menjadi satu benalu untuk membuat kita berkembang gitu, membuat kita memiliki cara yang memiliki cara sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi pandangan umum itu membunuh gitu, kira-kira. Seperti yang saya sampaikan kemarin, setelah mendapatkan pekerjaan, pandangan orang lagi, oh ini punya rumah, baru saja kita ingin menikmati itu, gagal kita menikmati karena ingin peroleh yang lebih tinggi lagi. Dan arus dari cerita umum atau pandangan umum selalu begitu. Itulah sebabnya Sartre juga dengan keras menyatakan bahwa orang lain adalah neraka gitu. Orang lain adalah neraka. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti kata-kata orang banyak dan kita luput belajar tentang diri kita, mengenal diri kita, itu menjadi satu sebab kita tidak menemukan cara untuk menemukanali diri. Dan orang yang gagal menemukanali diri itu akan susah untuk bagaimana memberikan pemaknaan terhadap hidupnya, kira begitu. Nah, karena dia menyoroti kisah hidup semacam itu, makanya dia juga sangat menyoroti kebiasaan yang selalu mengkhawatirkan masa depan. Maksudnya selalu mengkhawatirkan masa depan. Ini selalu berpikir, bukan berarti tidak kalau kita hubungkan sekarang, bukan berarti kita tidak ingin mempersiapkan, bukan itu, tapi orang yang selalu sudah dapat ini memikirkan lagi yang lebih, pokoknya selalu memikir, tidak pernah mensyukuri posisinya yang saat ini, tapi selalu menginginkan yang lebih daripada apa yang diperoleh saat ini gitu. Kebiasaan yang seperti itu menurut Russell itu merugi gitu. Bagi Russell itu tindakan atau kebiasaan yang merugi. Itulah sebabnya dia memasukkan ada bagian ketiga tentang kebiasaan menjadi sebab kita gagal memahami kebahagiaan, kira begitu. Nah, sebagai penguatan yang lain, misalkan Russell juga dalam buku ini juga menyatakan bahwa yang menggunakan tokoh Crouch yang dalam bukunya itu, karyanya Josh Byron, The Modern Temper itu, bahwa manusia lebih banyak memburu uang dan mengabaikan penyembuhan jiwa. Jadi Russell ini Russell itu sangat kuat tendensinya untuk lebih memperhatikan kejiwaan. Bahwa kalau kita melihat humanismenya Russell, dia sangat kuat ya, melihat kemanusiaan itu dari sisi-sisi yang sifatnya ruhania gitu, dari berbagai pernyataan-pernyataan ini gitu. Nah, saya membuka di halaman 27. Saya ingin membacakan satu kutipan yang menarik, yang hubungannya dengan yang saya sampaikan baru-baru. Yakni, sekarang kita mulai terbiasa tumbuh dalam lingkungan yang mengabaikan Tuhan, tetapi kita belum terbiasa hidup tanpa cinta. Jadi bagi Russell, orang lebih banyak bisa hidup yang menyatakan diri tanpa Tuhan, ya, tapi tidak bisa hidup tanpa cinta, kira gitu. Ini kan ya romantis, tetapi tentu maknanya tidak pada teks yang romantis mata, tetapi ini adalah kritik yang pedas bagi hemat saya, bahwa orang menggadaikan kecintaannya terhadap sesuatu hal dibanding melakukan upaya penyembuhan. Bagi rasa upaya penyembuhan jiwa gitu, dan kita terlalu banyak abai dalam upaya penyembuhan jiwa itu. Nah, yang penting, kenapa nalar itu penting bagi Russell? Karena menurutnya, karena dunia ini seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Karena kehidupan ini dalam keseharian ini seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Karena situasi itu, itulah pentingnya menurut Russell menggunakan nalar. Tanpa nalar kita tidak akan keluar daripada masalah ketidakbahagiaan, karena kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Dan itu selalu ada situasi bahwa ada kondisi, dan kondisi itu tidak diharapkan karena tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Misalnya kita mengharapkan untuk lulus di tahun ini atau misalkan menikah di tahun, tapi tidak. Kalau tidak ada nalar, Russell melihat bahwa itu akan terjadi berbagai macam masalah-masalah psikologis gitu. Dan itulah pentingnya, justru itulah pentingnya bahwa dalam situasi, karena kita selalu berhadapan dengan situasi tidak selalunya yang kita harapkan itu yang diperoleh, gitu kan? Makanya perlu sekali nalar untuk menjawab situasi, memberikan penjelasan terhadap masalah-masalah seperti itu. Karena kalau kita tidak mampu memberikan penjelasan terhadap hal semacam itu, wah, akan terjadi banyak stres. Artinya kalau banyak orang tidak mampu menangkap hikmah dari persoalan itu, akan banyak. Misalkan sekarang banyak nih orang tidak kerja gara-gara pandemi ini, misalkan karena PSBB dan sebagainya. Kalau orang tidak mampu memberikan alternatif pada dirinya untuk memberikan jawaban-jawaban, argumentasi, merasionalkan argumentasi untuk bertindak, maka itu bisa saja menimbulkan kegaduhan secara mental. Nah, ini sangat menarik kalau kita hubungkan dengan meningkatnya misalkan pelecehan seksual, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga karena banyak kepala rumah tangga yang tidak lagi bisa bekerja dengan harapan bahwa dengan pekerjaan itu, melalui pekerjaan itu dia bisa mendapatkan pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Sehingga tumpukan dari ketidakmampuannya mengambil hikmah dari situasi macam ini, maka diletupkanlah dalam tindakan-tindakan yang keluarlah dalam bentuk tindakan kekerasan. Ini kan menarik kalau dihubungkan seperti itu, dan ya sangat memungkinkan bahwa ketidakmampuan kita memberikan alternatif pada diri ini untuk melihat sisi lain dari setiap persoalan yang ada saat kita tidak mengharapkannya gitu. Saat kita tidak mengharapkan situasi itu, ya pasti akan terjadi salah keputusan gitu. Yang menjadi persoalan kan kalau kita salah keputusan pada diri sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengambil tindakan yang hubungannya dengan relasi kita dengan yang lain, itu yang menjadi persoalan gitu. Nah, bagi Russell ini juga menjadi bagian air, bahwa bagian air cinta itu bagi Russell selalu menjadi satu hal yang utama dan pertama yang menuntun terjadinya kerjasama gitu. Jadi Russell ini seorang pecinta juga gitu, atau menggunakan Byron dan Joseph Cratch untuk bicara soal cinta. Itu mungkin karena Russell tidak mau disebut sebagai orang yang puitis, tetapi paling tidak dia menggunakan syair-syair orang lain sebenarnya untuk mengungkapkan siapa dirinya, kira gitu. Kita juga bisa membaca seperti itu. Kan sama seperti kita menjadi puitis terkadang mengutip puisi-puisi orang lain gitu, bukan ciptaan kita. Itu juga membuktikan bahwa kita juga sebenarnya puitis, tapi menggunakan kata-katanya orang lain. Mungkin juga begini, kalau Russell tidak ingin disebut sebagai orang yang orang yang melankolis, orang yang romantik, makanya dia menggunakan tokoh Byron ya, dan tokoh di dalam buku Byron yakni Joseph Cratch, dan menjelaskan bahwa cinta itu adalah hal yang pertama dan utama dalam menuntun lahirnya kerjasama. Tanpa cinta kita tidak akan melakukan kerjasama. Ya memang benar bahwa tanpa cinta bagaimana kita bisa menerima orang lain untuk melakukan sesuatu yang berkepanjangan dengan kita gitu. Kalau kita tidak yakin bahwa tidak mempercayai mereka bahwa dia bisa diajak kerjasama, tidak mungkin. Dan itu cinta menurut Russell. Nah, yang terakhir sekali, menurut Russell ada pergeseran penting ya dari seseorang ya, ada di puisi halaman 33. Saya baca dulu kalau saya menemukan. Ya, saya membacakan puisi di bagian ketiga menurut Russell karena ada pergeseran ya. 32 ya. Saat pengemis mati tidak terlihat bintang jatuh, langit akan berpijar dengan sendirinya mengabarkan kematian pangeran. Maksud dari kira-kira maksud dari apa yang ingin disampaikan Russell, bahwa ketika pengemis itu mendapatkan masalah, kita sepertinya menjadi acuh dan menganggap bahwa seakan-akan tidak ada masalah. Tetapi kalau yang bermasalah adalah tokoh besar gitu, orang yang memiliki kekuasaan, kita spontan untuk memberikan
belasungkawa atau memberikan perhatian lebih pada sosok-sosok yang memiliki kekuasaan itu ketika ditempa musibah gitu. Russell melihat itu dan dia menggunakan puisi ini. Ini puisinya William Shakespeare, ya, bahwa kita membeda-bedakan gitu. Kita membeda-bedakan perlakuan kita pada yang lain karena yang lain itu memiliki kekuasaan, yang lain tidak memiliki kekuasaan, yang lain memiliki harta banyak, tidak memiliki harta yang banyak. Nah, ini kan kritik pada kita. Itu pentingnya untuk membahas Russell dalam momentum seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya akan melihat sini ada banyak teman-teman. Terima kasih ada Cak Elsa yang menonton. Beliau adalah yang menggabungkan saya di grup, meskipun grup online, grup Cak Nur Society. Itu Cak Elsa. Ada Ayahanda WD2 tadi, entah Ayahanda WD2 masih ada di tempat. Dan yang paling penting, yang paling jauh penontonnya ada Kakanda Ustaz Muhammad Taha, ya, yang menonton jauh dari Iran. Semoga beliau diberkati kesehatan di sana dan pulang kemudian hari bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Sekiranya saya sangat berterima kasih atas semua atas semua masukan. Oh, ini ada pertanyaan di bagian bawah. Bukannya konsep kebahagiaan itu adalah efek dari materi, Ananda? Bagi Russell bukan pada materi gitu, tapi bagaimana kita memaknai materi gitu. Bagaimana kita memaknai kepemilikan. Jadi bukan karena memiliki materi, tapi bagaimana kita memberikan pemaknaan terhadap apa yang kita miliki. Karena ada orang yang memiliki sepeda motor tapi bahagia gitu. Justru ada yang memiliki mobil tapi tidak bahagia. Nah, itu maksudnya bahwa Russell tidak mau jatuh bahwa kebahagiaan itu direduksi pada hal yang sifatnya material, tapi kebahagiaan itu lebih kepada kemampuan kita memberikan pemaknaan terhadap yang materi itu tadi. Tidak menafikan materi, ya, tetapi dia tidak menjatuhkan bahwa materi itu yang menjadi simbol atau produksi dari kebahagiaan. Tidak, ya. Opik bertanya tentang, saya masih bingung ini Kak, yang dimaksud dengan penderitaan itu atas kepemilikan kita atau pemaknaan atas kepemilikan kita, jangan sampai saya salah menangkap. Ya, ada kondisi juga begitu, ya. Jadi Russell tidak sama sekali tidak menempatkan kepemilikan itu sebagai sumber masalahnya, tetapi kan banyak orang yang ceritanya kita ini menjatuhkan objek sebagai sumber kebahagiaan. Karena kalau kita memiliki objek itu, kita sudah seakan-akan mengatakan sudah bahagia. Padahal menurut Russell ya tidak. Makanya ada pernyataan Russell di bagian awal bahwa buat apa kita menjadi kaya kalau yang kaya itu sendiri tidak bahagia? Ya, itu bisa menjawab. Maksudnya kalau kekayaan itu tidak menjamin membuat kebahagiaan bagi Russell, tapi dia juga tidak juga menyerangkan bahwa kita harusnya miskin, tidak gitu. Bukan itu maksudnya, ya, tolong dipahami. Tapi maksudnya ini adalah cara kita sederhana, cara kita memahami saat kita memiliki sesuatu ataupun saat kita sekalipun tidak memiliki sesuatu. Bagaimana? Karena kita bisa tidak bahagia karena tidak memiliki sesuatu juga. Bukan hanya kita bisa tidak bahagia karena memiliki sesuatu, juga bisa tidak bahagia karena tidak memiliki sesuatu. Gitu. Makanya bagi Russell perlu untuk memberikan pemaknaan setiap perjalanan hidup gitu, setiap jalan hidup ini. Sekira itu ada banyak pertanyaan, nanti saya coba jawab saja langsung di kolom chat karena ini adalah waktu berbuka puasa. Mohon maaf semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Diskusi kita semakin hari semakin baik, saya kira. Semoga esok hari kita bisa melanjutkan tema bagian ketiga. Alhamdulillah kita akan lanjut ke bab 3 besok tentang persaingan. Ya, sekira demikian. Billahi bisabil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyelesaikan.